Jauh lebih baik 1 jam ngaji dibandingkan itu. Sampai subuh belum selesai itu bismillah 12.000 sampai subuh. Tapi mendingan ngaji, pahalanya kalah. Kan ngaji malillahi ta'ala, efeknya nanti Allah berikan. Kan kita mau pengennya langsung aja, dunia terus langsung. Wis kejar akhirat, dunia mengintip. Nanti ibadahnya berarti zikirnya karena Allah. Kalau kita lebih saja pengen, ya nggak apa-apa. Urusannya dunia akhirat. Tapi jauh lebih baik kita zikirnya karena Allah. Nanti efeknya dunia ngikut daripada ukurannya dunia gak dapat dikejar sampai botak orang kena kayak banduri ngejar banar. Mendah mani. Gak dapat ganti wirid mau konon ganti lagi wirid orang kena mani. Sudahlah karena Allah, mintanya karena Allah, wis pasrah di Allah, rezeki mas sudah Allah atur. Kalau kita sudah pasrah ke Allah, Allah akan buka semuanya. Nah ini janjinya khairun min qiyamil lailah, berarti jauh lebih baik menuntut ilmu dibandingkan ibadah semalam suntuk. Ya kan, tetapi dengan hadis ini bukan berarti kita nggak ibadah malam, ya tetap ibadah malam. Ini memperbandingkan. Dibandingkan pahalanya jauh lebih baik 1 jam kita menuntut ilmu dibanding kita wirid sampai pagi, apalagi wiridnya yang enggak ada. Wa talabul ilmi yauman khairu min siyami salasati ashhurin. Menuntut ilmu 1 hari dibandingkan puasa 3 bulan, jauh menuntut ilmu yang lebih baik dibandingkan puasa 3 bulan berturut-turut. Puasa aja 3 bulan berturut-turut jauh lebih baik sehari menuntut ilmu. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam, dan Nabi pun bersabda, man anfaqa dirhama ala talabil ilm, siapa yang menyumbangkan dananya 1 rupiah saja untuk orang yang menuntut ilmu, paka'an nama anfaqa misla jabali Uhud minad dhahabil ahmar fisabilillahi ta'ala, maka seolah-olah dia menyumbangkan 1 gunung Uhud yang tercipta dari emas seperak. Umpamanya berapa kalau sekarang yang berharga 1.000 lah, 1.000 rupiah saja disumbangkan dananya untuk yang menuntut ilmu, maka dia menyumbangkan gunung Uhud yang tercipta dari emas. Kapan kita sedekah segunung Uhud? Nah, berarti setelah mendengar hadis ini, mulai besok Kamis untuk sumbangan nih mau kalian. Saya mau nuntut ilmu, sebenarnya rokoknya sebatang, kayak gunung Uhud bahkan. Sebatang rokok daripada ngantuk, mendingan sambil ngerokok dengerin ilmu. Itu seolah-olah dia menyumbangkan segunung Uhud. Lah gunung Uhud itu gede, lebar, panjang, tinggi, emas lah. Namun emas beneran merupakan menyumbang 1.000 saja, apalagi 5.000, apalagi 10.000 untuk orang yang menuntut ilmu. Atau sedekah di sebeginian. Maka saya demen kalau malam Jumat kan saya tuh jatahnya mau diambil orang kan saya nggak mau, kecuali kayak maksam nih mau cukuran, bolehlah saya ngalah. Tapi kalau sengaja mau diambil tuh saya nggak mau, ladang saya ini amal. Kan orang menuntut ilmu lah, kalau saya keluar 300.000 orang yang menuntut ilmu, 300.000 gunung Uhud setiap Jumat. Kalau habisnya 200.000 ya 200 gunung Uhud dari emas. Maka saya nggak mau diambil ya, karena inilah ladang saya. Orang nyuruh sedekah, kitanya nggak sedekah, masuk neraka duluan. Tapi kalau ada yang selamatan, nggak saya ngalah. Eskumbel gunung Jumat orang diambil, tapi rata-rata diambil saya. Tuh kalau sudah tahu ilmunya, masya Allah, mendingan sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ilmu khazainun mafatihuha as-su'al. Kata baginda Nabi, ilmu itu adalah bak
atau seolah-olah gudang, seolah-olah gedung. Mafatihu as-su'al, kunci gedung itu adalah nanya. Kunci gedung itu pertanyaan. Kata baginda Nabi, fas'alu fa innahu yujaru bi arba'ah. Maka kata baginda Nabi, bertanyalah karena sesungguhnya pertanyaan itu akan diganjar 4 perkara. Maksudnya yang bertanya itu pangkatnya oleh baginda Nabi akan diberi 4 pangkat. Pertama, orang yang bertanya. Itu yang pertama. Pahala orang yang bertanya. Jadi bertanyanya saja dijawab ataupun tidak, atau terjawab ataupun tidak, dia dapat pahala yang bertanya. 1. Kedua, al-alim. Dia akan alim, dia akan tahu. Dengan sebab bertanya, dia tahu. Pahala dia tahu dengan sebab bertanya itu Allah kasih. Contoh tanya umpama bab wudu. Rukun wudu ada berapa? 6. Waktu dia nanyanya itu dapat pahala. Ketika dia tahu bahwa rukun wudu itu 6, dia dapat pahala lagi. Tahunya itu dapat pahala. 2. Ketiga, dia mendengar. Pahala mendengar. Ketika dijawab oleh orang yang menjawab, dia mendengar, itu dapat pahala mendengar. Yang keempat, wal muhibbul lahum, dia cinta, dapat pangkat cinta, dan cinta itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fas'alu fa innahu yujaru bil arba'ah. Ketika kita bertolabul ilmi, maka bertanyalah aja menang bae tapi so tahu. Barang ditakoni karo wong mungkin jadi Ustaz Jaki mungkin gak ada mengatur. Akhirnya salah. Kita kok sering salah. Orang menurut kita kayak Ustaz Jaki pernah kayane, jangan kayane, hukum enggak boleh. Harus yakin, mantap, pasti. Ustaz Jaki pernah nerangin begini. Jangan kayane Ustaz Jaki kan pernah aja kayane. Itu doib hadisnya lemah. Enggak boleh. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Padahal bertanya itu pangkatnya 4 tadi. Maka dilanjutkan oleh baginda Nabi pun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an fatahluk. Jadilah kamu orang yang alim. Orang alim itu orang yang berpengetahuan. Baik itu ustaz ataupun kita sebagai pendengar nih, umpamanya sama. Alim itu sama. Ngaji tiap Jumat terus, walau setiap minggu sekali, yaitu malam Jumat. Kalau lama-lama kan dapat banyak tuh, alim juga. Bedanya nggak bisa baca kitab, tapi tahu hukumnya, sama alim. Jadilah alim kata baginda Nabi, atau jadilah pendengar, atau jadilah orang yang belajar. Jangan jadi orang yang keempat, patah kuku maka hancur kalian kata baginda Nabi. Apa yang keempat? Belajar orang, alim orang, ngerumu orang, ngerudak lain. Apa pengajian apa, mau berbahaya. Sudah berbahaya sih. Ngaji ke orang teman cinta nakal pada bahaya. Nah ini orang begini nih patah kuku, hancur mereka. Nah, masih apa namanya adok lakonnya masih nom kayak mati pun nom tua. Nomor tua umpama dengan si tua dingin, bebaiknya mati pada baik. Baru lahir meninggal, masih muda meninggal, yang tua meninggal. Jadi jangan jadi yang keempat, cinta, enggak belajar, enggak mau alim, enggak ngerumu orang. Pura-pura budek banget. Nah ini rusak dia. Patah lu maka dia akan rusak kata baginda Nabi. Lah Nabi yang ngomong pasti terjadi. Pasti dia akan rusak. Dia akan menjadi orang-orang yang munafik. Dia akan menjadi orang yang nyamar dalam hidupnya. Nyamar itu pura-pura. Anak tahlilan mau peci. Anak wong atan mau orang. Anak wong mati kok sarung mau peci. Bengket sarungnya gede kan miring mah. Pensinya miring kan, ngambil ngerokok kan ngoceh ngobrol tentang kematian, tentang anu, lalu ujungnya ngomong tentang bongkok.